Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan Kementerian Agama Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Murni SPD, guru bidang studi fikih di Madrasah Ibtidaiyah Dede Ito Sulo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 25020811316. Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG di Madrasah Ibtidaiyah Dede Ito Sulo kelas 4 dengan materi sholat Idain. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Ibu kembali belajar bersama kalian. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Semua sehat? Sehat. Semangat untuk belajar? Semangat. Alhamdulillah, semoga kesehatan dan semangat kalian hari ini bisa kalian gunakan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Ananda Rafa. Silakan, Nak. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidani ilman warzuqani fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman dan rezeki untuk menuntutnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Coba sebelum kita lanjut, coba cek kiri kanannya dulu. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Siapa? Naya sama Najwa, 2 orang. Najwa kenapa? Lagi umrah, Bu. Kalau Naya kenapa? Lakinya, Bu. Oh, kita doakan untuk Ananda Inaya, semoga cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita. Dan untuk Najwa, kita doakan juga supaya umrahnya dimudahkan dan semoga kita bisa juga ke sana. Amin. Nah, anak-anak, sebagai muslim yang taat, kita juga harus menjadi warga negara yang cinta tanah air. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu.
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali, Nak. Makasih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi sholat sunnah. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa itu sholat sunnah? Oke, Nanda Rafa. Sholat sunnah untuk menambahkan pahala, Bu. Oh, betul. Beri tepuk tangan untuk Rafa. Nah, selanjutnya, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, Syifa. Sholat duha, tahajud, dan witir, Bu. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Syifa juga. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi sholat sunnah. Betul yang dikatakan Rafa, sholat untuk menambah pahala, dan contohnya adalah witir, duha, tahajud, dan berbagai macam sholat sunnah. Anak-anak, coba perhatikan gambar di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu suasana apa? Lebaran, betul. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tahun lalu sholat Idul Fitri dan Idul Adhanya di lapangan? Siapa? Kalau yang di masjid, siapa? Oke, berarti di sini lebih dominan sholat idainya di masjid. Nah, yang kedua, pernahkah kalian bingung ketika sholat idain melihat imam bertakbir di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali? Pernah bingung? Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan menganalisis pengertian hukum, waktu, dan tempat sholat idain, memerinci tata cara takbir zawaid, serta memperhatikannya secara runtun. Anak-anak, sebelum Ibu bacakan sebuah kasus, kita tepuk fokus dulu. Ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, fokus dengarkan. Ibu bacakan sebuah kasus. Di hari raya Idul Fitri, Fatih melihat imam bertakbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua,
Ia bingung mengapa khutbah dilaksanakan setelah sholat. Menurut kalian, apakah hal ini benar? Mengapa bisa demikian? Nah, masalah inilah yang akan kita pecahkan bersama hari ini. Sudah siap pecahkan masalah? Baiklah. Kalau begitu Ibu jelaskan sedikit tentang materi sholat idain. Sholat idain adalah sunnah muakkad yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh semua umat Islam, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Sholat idain dilaksanakan 2 rakaat dengan takbir zawaid dan khutbah setelah sholat. Nah, syarat sholat idain ada 4. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua sudah balik. Yang ketiga suci dari hadas, dan yang keempat menutup aurat. Berikutnya waktu dan tempat sholat idain. Waktu pelaksanaannya, kalau Idul Fitri itu pada tanggal 1 Syawal mulai terbit matahari, dan kalau Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah setelah matahari terbit juga. Tempatnya bisa dilaksanakan di lapangan terbuka dan di masjid. Tata cara sholat idain pada rakaat pertama. Niat, kita membaca niat dalam hati dan mengucapkannya dalam hati juga sesuai dengan sholat apa yang akan kita lakukan. Contoh, kita mau sholat Idul Fitri, ikuti Ibu. Usolli sunnata li'idil fitri raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu kalau Idul Fitri. Pindah lagi ke Idul Adha. Ikuti lagi, Bu. Usolli sunnata li'idil adha raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, yang kedua adalah takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, yang ketiga takbir tambahan, diucapkan sebanyak 7 kali atau dilakukan sebanyak 7 kali takbir. Setiap kali takbir dibacakan tasbih. Ikuti lagi, Bu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kita praktek dulu, berdiri dulu semua. Kita praktek takbir tambahannya. Ayo Amar, berdiri. Coba kita takbir. Allahu Akbar. Angkat sama tangan tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Lepas lagi. Tangan tak? Takbir kembali. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Nah, duduk kembali. Seperti itu ya, sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Nah, sekarang hikmah salat idain mengajarkan kita nilai-nilai positif, diantaranya adalah rasa syukur, silaturahmi, disiplin, dan berbagi kepada sesama dalam suasana kebahagiaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Nurul. Hari ini kita belajar mapel fikih kelas 4 semester 2 tentang sholat idain. Pengertian sholat idain. Sholat idain itu apa? Sholat idain yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat Idul Fitri itu dilaksanakan tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah. Hukum melaksanakan sholat idain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad.
Yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu sholat idain. Waktu sholat idain yaitu sejak matahari terbit hingga masuk waktu zuhur. Anak-anak, kenapa sholat idul adha dianjurkan mengawalkan? Karena sholat idul adha dianjurkan mengawalkan waktu untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dan tidak melaksanakan kurban. Sholat idul fitri dianjurkan untuk memperlambatnya, untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang belum menunaikan zakat fitrah. Sebelum melaksanakan sholat idain, ada hal yang disunahkannya loh, yaitu yang pertama mandi, yang kedua memakai baju yang paling bagus dan hitamnya, yang ketiga memakai wangi-wangian, yang keempat melalui jalan yang berbeda tidak pergi dan pulang dari sholat, yang kelima mendengarkan khotbah, yang keenam disunahkan makan sekalipun sedikit sebelum pergi ke masjid, yang ketujuh mengumandangkan takbir. Gimana ya tata cara sholat idain itu? Cara sholat idain yang pertama adalah niat sholat idain. Niat sholat idul fitri yaitu usolli sunatan idul fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat idul adha yaitu usolli sunatan idul adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Tata cara sholat idain yang kedua adalah takbiratul ihram, sebagaimana sholat biasa. Setelah membaca doa iftitah, disunahkan takbir lagi hingga 7 kali untuk rakaat pertama. Di sela-sela takbir, disunahkan membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tata cara sholat idain yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan membaca surat Al-A'la. Berlanjut rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Tata cara sholat idain yang keempat adalah dalam posisi kembali berrakaat kedua, takbir lagi sebanyak 5 kali dengan mengangkat tangan dan melafalkan Allahu Akbar seperti sebelumnya. Di sela-sela takbir, kita disunahkan melafalkan kembali bacaan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan membaca surat Al-Ghasyiyah, dilanjutkan rukuk, sujud, dan seterusnya hingga salam. Tata cara sholat idain yang kelima yaitu mendengarkan khotbah. Setelah salam, jamaah tidak disarankan untuk buru-buru pulang, melainkan mendengarkan khotbah terlebih dahulu hingga selesai. Pada khotbah pertama, khotib disunahkan memulainya dengan takbir hingga 9 kali. Sedangkan pada khotbah kedua, membukanya dengan takbir 7 kali. Kita mengerjakan sholat idul fitri, ada hikmahnya. Hikmah sholat idul fitri itu apa? Yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah pada bulan Ramadan. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takbir, tahmid, tahlil, dan doa. Yang ketiga, mempererat hubungan persaudaraan. Yang keempat, menghapuskan dosa dan salah terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Sedangkan hikmah sholat idul adha yaitu diantaranya yang pertama adalah tanggung jawab. Nabi Ibrahim mencontohkannya bagaimana tanggung jawab dalam menunaikan tugasnya. Yang kedua, semangat tinggi dalam menjalani sebuah pengorbanan, seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang ketiga, kemampuan bekerjasama dengan pihak lain seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, di video sudah dijelaskan tentang materi idain mulai dari pengertian, hukum, tata caranya, syarat-syarat atau sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum berangkat sholat idain. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Sebelah sini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang di ujung sini kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok Ibu akan memberikan lembar kerja. Dalam lembar kerja ini ada soal yang harus dibahas. Kelompok 1. Kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Perhatikan pertanyaannya, kemudian diskusikan bersama teman kelompok kalian bagaimana jawabannya dari pertanyaan tersebut. Ya, kenapa?
Tidak apa-apa. Itu saja. Ya. Pensilnya mana? Isi nama kelompoknya dulu. Ayo mana? Isi nama kelompoknya. Nah, ya, kelompok 1 ini ya. Ya, tulis nama kelompoknya. Ya. Ya, boleh. Tidak apa-apa. Lihat sih. Nah, kemudian ini. Ini soalnya jumlah takbir zawaid tambahan. Di rakaat pertama ini berapa nih? 7. Kalau rakaat kedua 5 kan? Nih, setiap takbir ada bacaan sunnah yang harus dibacakan. Ini. Ya, ini silakan diisi nih. Kenapa Iwang? Ya, ini. Pulpennya mana? Ini silakan. Ditambahkan ini tadi. Kalau dia sholat idain itu khutbahnya pelengkap di sini belakang. Tambahan sini. Ya, sholat idain. Khutbahnya pelengkap. Ya, kasih koma lagi. Ya, sedangkan sholat Jumat khutbahnya menjadi syarat wajib. Sholat Jumat di sini. Sholat Jumat. Nah, sambung di bawah sini. Khutbahnya menjadi syarat wajib. Ya, oke. Ya. Ya. Asal lagi nih, nasi kasih. Tidak apa-apa ini, tidak usah biar. Ini aku sebutkan di sini, tulis kembali. Setelah terbitnya matahari, ya sini bawa matahari pada tanggal 1 Syawal. Ya, tanggal 1 Syawal sini. 1 Syawal. Terbaik di sini. Syawal. 1 Syawal untuk Idul Fitri. Ya, untuk Idul Fitri sini. Apa ini Idul Fitri man? Ini kan 2 dia. Idain kan 2 raya. Sambung lagi. Dan 10 Zulhijjah. 10 nomor 10 mas aja. 10 Zulhijjah. Ya, untuk Idul Adha. Kalau ini tulis saya sunnah muakkad. Ya. Ini masjid. Ini sunnah muakkad terus ini. Nah, sini masjid. Ya. Oke, sudah bisa. Coba kelompok 2 apa yang kalian temukan? Coba apa yang kalian temukan kelompok 2? Ya.
Berapa jumlah rakaat takbir zawaid di rakaat pertama? Berapa kali? 7 kali. Kalau di rakaat kedua berapa? 5 kali. Iya, Ini sunnahnya sudah bisa? sudah. Oke. Kelompok 3. Ya, coba apa yang kalian temukan ini, Nak? Mana tadi? Ya, ini misalnya, ini saja. Hmm? Apakah ini tulisannya ini? Wajib didahulukan. Wajib didahulukan. Apa ini? Kalau ini apa nih? Sholat idain. Oh, kalau sholat idain di belakang karena dia pelengkap. Kalau sholat Jumat didahulukan karena dia masuk di syarat wajib sholat Jumat. Paham, Ki? Iya, nanti ini kan pas presentasi kan baca nih. Ya. Semua. Oke. Paham? Oke, sudah selesai? Bagaimana kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 1 sudah? Baik, karena semuanya sudah selesai. Nah, waktunya sekarang kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Siapa yang sudah siap presentasi? Kita mulai kelompok 3 dulu. Dibaca semua jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Karena mengikuti mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perbedaan fungsi khutbah salat idain adalah ibadah sunnah khutbahnya penyempurnaan, sedangkan khutbah Jumat adalah syarat sah yang khutbahnya wajib didahulukan. Salat idain khutbahnya pelengkap, sedangkan salat Jumat khutbahnya wajib didahulukan. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali, Nak. Nah, sekarang kelompok 2. Ayo naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Ya, silakan. Jumlah takbir zawaid pada rakaat pertama 7 kali, pada rakaat terakhir 5. Bacaan sunnah di antara setiap takbir adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo duduk kembali. Nah, kelompok terakhir. Dari kelompok 1, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil tugas kelompok kami. Hukum sholat idain. Sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan setelah terbitnya matahari pada tanggal 1 Syawal untuk Idul Fitri dan 10 Zulhijjah untuk Idul Adha. Tempat pelaksanaan mana yang lebih utama? Masjid. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali, Nak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah. Baik anak-anak, itulah hasil presentasi kalian. Kelompok 1 tadi mengatakan hukum sholat idain adalah sunnah muakkad dan pelaksanaannya setelah matahari terbit pada tanggal 1 Syawal untuk Idul Fitri dan 10 Zulhijjah untuk Idul
Adha, betul. Kalau kelompok 2, dia tadi mengatakan jumlah takbir zawat itu rakaat pertama berapa kali? 7. Rakaat kedua 5 kali. Dan kelompok 3 mengatakan khutbah pada sholat idain adalah penyempurna atau tambahan. Kalau khutbah di sholat Jumat adalah syarat wajibnya sholat Jumat. Ada yang bisa menambahkan? Coba. Coba Alif. Setelah sholat ada khutbah, Bu. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Alif. Ya. Ada khutbah setelah sholat. Nah, masih semangat? Masih semangat? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Terima kasih sudah masih semangat. Nah, anak-anak, bagaimana? Apa pelajaran penting kita hari ini? Apa pelajaran penting kita hari ini? Bagaimana perasaan kalian sudah belajar hari ini? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham tentang Idul Fitri dan Idul Adha. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar materi sholat idain, mulai dari pengertian, hukum, tempat, dan waktu sholat idain, serta tata caranya. Minggu depan kita akan memperhatikan tata cara sholat idain ya anak-anak. Siap? Ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita pulang, seperti biasa kita membaca doa. Doanya dipimpin oleh Tafa. Ayo nak. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum pulang. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala hawla wala quwwata illa billah. Artinya dengan nama Allah aku tawakal kepada Allah, tiada daya serta kekuatan melainkan dengan pertolongan pada Allah. Amin. Silakan duduk. Nah, anak-anak, saya rasa pertemuan hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak ibu yang hebat. Terima kasih untuk semangat belajarnya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.